Kami dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan judul Hukum Perdata Internasional dalam bidang hukum kontrak. Beberapa materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama hukum kontrak, yang kedua pengertian kontrak, yang ketiga sistem dalam hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Baik, saya Muhammad Kusnul Rizky sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang hukum kontrak dan pengertian kontrak. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang hukum kontrak. Apa sih yang Anda ketahui tentang kontrak? Hukum kontrak merupakan hukum privat. Jadi hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sendiri. Dipandang sebagai hukum privat karena hukum ini mematuhi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Paradigma baru hukum kontrak timbul pada dua hal. Yang pertama, perjanjian kontraktual yang sah. Perjanjian kontraktual yang sah. Jadi perjanjian kontraktual yang sah ini antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya apa? Artinya apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu dari mereka melanggar perjanjian tersebut, maka yang dirugikan itu harus boleh menuntut hukum tersebut. Contohnya semacam perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian minjam meminjam. Yang kedua, ada perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas, adalah adil, dan memutuskan sanksi undang-undang. Perjanjian kontraktual tersebut merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum perdata. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan para pihak dalam melihat perjanjian, namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum. Contohnya seperti yang pertama, seperti perjanjian kontraktual yang sah, yaitu pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa. Pada abad ke-19, tentunya hukum kontrak ini klasik secara mendasar. Karenanya terbentuknya teori ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substansif justice. Para hakim dan sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat kemudian menolak kepercayaan yang telah ia berikan lama mengetahui justifikasi kewajiban. Pada abad 9 tersebut, para hukum kontrak memiliki kecenderungan, yaitu untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak seperti yang dinyatakan pada ahli hukum tersebut, ialah pada hukum
Prancis. Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum harus secara tegas dipastikan. Di sini muncul sebagai adagium sumun ius summa iuria, atau bisa disebut hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar. Konsep seperti Justin Perum Ratio Economist atau harga yang adil dapat berarti kerugian terbesar atau penyalahgunaan hak. Jadi penyalahgunaan hak ini tidak memiliki tempat dalam doktrin ini. Apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahannya. Oke, baik, lanjut. Dalam paradigma baru hukum kontrak ini timbul ada dua aspek. Aspek yang pertama yaitu kebebasan untuk mengadakan suatu kontrak. Jadi dalam suatu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, terdapat asas yang dikenal sebagai asas kebebasan, yaitu asas ini menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun dengan syarat tertentu, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan sebagainya. Yang kedua, aspek kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan. Konsep kontrak yang diperlakukan sakral oleh pengadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum perdata. Prinsipnya yaitu pada sunt servanda, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Yang terlibat dalam suatu perjanjian, namun penting untuk diingatkan kembali, prinsip ini tidak bersifat mutlak dan terdapat beberapa pengecualian yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu pengertian kontrak. Yang saya ketahui, pengertian kontrak itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan salah satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian hukum kontrak ini merupakan perjanjian, namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam Dutch Law Dictionary disebutkan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajibannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dengan demikian, kesepakatan itu dalam kontrak mengandung unsur-unsur pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pembangunan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Pengertian kontrak ada
unsur-unsurnya seperti dirinci di atas secara tegas, memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan penyataan sepihak. Esensi kontrak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada esensi agreement, yang kedua esensi contractual link and obligation. Yang pertama yaitu ada esensi agreement. Dari sebuah kontrak, baik itu dalam bentuk agreement maupun bentuk lainnya, adalah adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum. Kontrak dalam esensi agreement ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar tentang kontrak agar dapat membuat dan melaksanakan kontrak dengan baik dan benar. Yang kedua ada esensi contractual link and obligation, yaitu dari sebuah kontrak dengan memahami esensi kontrak dan hak serta kewajiban yang terkandung di dalamnya. Terus kita dapat lebih bijak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian dari esensi contractual link and obligation tersebut. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila materi ini kurang bisa dipahami atau tidak jelas, saya selaku pemateri pertama mohon maaf, dan dilanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu materinya sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudari Widya Nur Afifah. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Halo semuanya, saya di sini Widya Nur Afifah sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang materi kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Husnu Rizky yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak hukum sistem Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dalam kontrak sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun private. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan, domestik, dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal yang dimaksud demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat. Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang berpengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengecek latar belakang calon mitra masing-masing, karena ada dua. Pertama, hukum di kedua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. Kedua, yaitu hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan daripada di negara lain.
Lalu, setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menjalin kontrak lintas negara, masyarakat internasional mulai mengadopsi sistem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan transaksi lintas batas negara menjadi subjek seperangkat peraturan yang sama, tidak peduli bahwa hukum yang berlaku di negaranya masing-masing itu berbeda. Misalnya, dalam suatu kontrak jual beli internasional, penjual gagal memenuhi batas waktu pengiriman yang ditetapkan. Kemudian, pembeli menuntut penjual karena kegagalan memenuhi batas waktu pengiriman 1 bulan di negara pembeli. Kontrak tersebut mungkin dianggap tidak valid karena ada persyaratan penting yang tidak dimasukkan. Tetapi di pengadilan menerapkan hukum internasional berdasarkan praktek yang biasa menjalan dalam industri tersebut, mungkin akan menetapkan 2 bulan sebagai waktu penyerahan yang masuk akal, sehingga mungkin bisa menegakkan kontrak tersebut. Lanjut, kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Masing-masing semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masing-masing yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak. Sesuatu yang masuk akal bagi satu pihak mungkin tidak bisa diterima akal pihak lain. Hal mana perlu dibicarakan bersama sehingga muncul pemahaman yang sama. Hal ini merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah kontrak agar bisa dijalankan dan ditegakkan. Secara garis besar, di dunia ini meskipun dikenal ada 5 sistem hukum, yaitu civil law, common law, social law, Islamic law, dan sistem hukum adat. Tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah 2, yaitu sistem hukum civil law dan common law. Dalam pembentukan kontrak terdapat perbedaan antara common law dan civil law. Akibat perbedaan ini sangat mempengaruhi dalam menyusun ketentuan kontrak ini di internasional. Sehubung dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut, maka kemudian dalam rangka merancang suatu kontrak atau pembuatan suatu konsep perjanjian pun dengan sendirinya mengacu pada sistem hukum yang dianut. Namun zaman terus bergerak dan tiba saatnya era globalisasi yang juga mau tidak mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan apabila terjadi perjumpaan antara sistem hukum yang berkelainan. Oke, kontrak pada common law system. Dalam pembuatan kontrak di sistem common law, para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati persyaratan yang diinginkan, sepanjang persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kontrak menurut sistem hukum common law memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada bargain. Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran mengenai bargain dalam hubungannya dengan konsep penawaran atau offer dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian dan itu merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak. Dan yang kedua ada agreement, suatu proses transaksi yang biasa disebut dengan istilah offer and acceptance yang ketika diterima oleh pihak lainnya akan memberikan akibat hukum dalam kontrak. Dan yang ketiga ada consideration. Dasar hukum yang terdapat dalam suatu kontrak adalah adanya unsur penawaran yang kalau sudah diterima menjadi bersifat memaksa, bukan karena adanya janji-janji yang dibuat oleh para pihak. Dan yang keempat itu ada
capacity, kemampuan termasuk sebagai syarat tentang apakah para pihak yang masuk dalam perjanjian memiliki kekuasaan. Suatu kontrak yang dibuat tanpa adanya kekuasaan untuk melakukan hal tersebut dianggap tidak berlaku. Lalu ada kontrak pada civil law system. Kebanyakan negara yang tidak menerapkan common law memiliki sistem civil law. Civil law ditandai oleh kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis, yang dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek kehidupan. Unsur kontrak dalam civil law system terdiri dari 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas para pihak. Kebebasan kehendak sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Yang kedua, ada kebebasan kehendak. Dasar dari kesepakatan kebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan agar dianggap berlaku efektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan atau dars, kesalahan atau mistake, dan penipuan atau fraud. Yang ketiga ada subjek yang pasti. Merujuk pada kesepakatan terdapat 2 syarat di hadapan jurisdik H. Suatu perjanjian dapat diubah menjadi efektif, yaitu harus dengan ada antara lain suatu subjek yang pasti. Sesuatu yang pasti tersebut dapat berupa hak-hak pelayanan atau jasa, barang-barang yang ada atau masuk ke berandaan selama mereka dapat menentukan para pihak. Jika perjanjian telah terbentuk, tidak mungkin untuk melakukan prestasi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan yang terakhir, keempat, ada suatu sebab yang diizinkan atau appreciable cause. Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Suatu sebab yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu perjanjian. Lanjut ke pembahasan terakhir tentang persoalan hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak. Persoalan hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak ini ada 2. Pertama, penentuan the proper law of contract, yaitu hukum yang diberlakukan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di dalam suatu kontrak. Yang kedua, teori-teori hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak, yaitu berbicara upaya untuk menetapkan the proper law of contract. A. Pengertian the proper law of contract dapat dipahami sebagai pengertian praktikal dan ringkas untuk menggambarkan konsep tentang hukum yang mengatur kebanyakan hal yang mempengaruhi suatu kontrak, atau tentang hukum yang diberlakukan forum untuk menetapkan hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah kontrak. Yang B, the applicable law untuk penentuan the proper law of contract. Untuk itu ditinjau beberapa asas atau teori yang berkembang dalam hukum perdata internasional sebagai berikut. Pertama, teori lex loci contractus. Asas ini merupakan asas tertua yang dilandasi oleh prinsip locus regit actum. Berdasarkan asas ini, maka the proper law of contract adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak. Yang dimaksud dengan tempat pembuatan kontrak dalam konteks hukum perdata internasional adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan. Dan yang kedua ada teori lex loci solutationis. Asas lex loci contractus, sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian. Teori ini merupakan variasi dari penerapan asas locus regit actum yang beranggapan bahwa tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan dengan tempat pembuatan perjanjian.
Dan yang ketiga ada asas kebebasan para pihak atau party autonomy. Asas ini merupakan perkembangan atas apresiasi dari asas utama dalam hukum kontrak, yaitu asas setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, kebebasan berkontrak diakui berdasarkan pasal 1338 ayat 1, pasal 1320 BW yang pada dasarnya mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam kontrak bebas untuk menentukan bentuk, cara, atau objek dalam kontrak mereka. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya bersama rekan saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan video materi kali ini. Bye-bye.